30 detik lagi. Suaranya udah connect aman ya? Itu dari HP siapa? Di sini. Halo, selamat sore mama semuanya. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live pada sore hari ini. Wah, aku senang sekali nih muncul di sini disapa oleh banyak mama. Wah, hai Mama Nisa dan Mam Tiara juga baru join. Selamat sore. Lagi pada ngapain sih nih Mas? Sore-sore kayak gini. Biasa kalau aku ya jam segini nih udah lumayan santai sih habis mandiin si kecil gitu kan. Atau mungkin bumil-bumil rumah lagi pada istirahat, nyantai, nonton series kesukaan kan. Jadi sore hari ini yuk kita habiskan sore bersama dengan berbagi ilmu nih. Kita gali-gali lagi ilmu soal topik. Ayo, udah bertahu belum? Boleh dicek langsung di atas ya. Kita akan bahas nih secara mendalam mengenai tips persiapan lahiran. Boleh yuk di sini siapa yang lagi mendekati HPL? Coba tunjuk tangannya. Ih, ada yang baru bangun tidur siang. Duh, enak banget sih Bun. Aduh, paling enak ya bangun sore kayak gini seger. Kita belajar lagi bareng-bareng ya. Wah, Bun, untuk Bun Apianti, aku doain nih semoga segera sehat kembali. Lagi hamil 8 bulan, berarti sebentar lagi ya akan menyambut si kecil. Tuh ada Mam Sabila juga yang lagi menunggu HPL. Aku doakan semuanya sehat dan persiapannya lancar ya, Mam semuanya ya. Wah, HPL-nya April nih kayaknya banyak bumil-bumil yang bergabung. Aku tuh kebetulan udah pernah jadi bumil 2 kali juga sih. Perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, Mama, nama saya Vega Karina. Saya di sini akan menemani Mama semuanya untuk mengikuti Instagram sore ini, persembahan dari Halo Bumil dan Treasury. Oke, kayaknya udah pada berkumpul semuanya di sini. Jadi tadi mungkin udah dilihat juga ya, topiknya pada sore hari ini adalah soal mempersiapkan dana persalinan. Nah, kalau Vega di sini boleh sharing ya. Vega pernah hamil 2 kali. Nah, lalu waktu itu sih, apalagi pas anak pertama, sejujurnya aku tuh ya namanya anak pertama ya nggak sih Ma, kayak pengennya tuh segalanya dibeli-beli gitu kan, harus baru, harus bagus. Udah nih kebeli semuanya, tiba-tiba mulai cari tahu pas sudah mau daftar tuh ya, daftar persalinan. Ternyata aduh, biaya persalinan itu wah luar biasa. Iya nggak sih Ma, aku untuk lahiran normal aja tuh ukurannya sampai belasan juta rupiah. Gimana Mama semuanya nih? Kita bakal sharing-sharing hari ini karena kita perlu sekali mempersiapkan yang namanya dana persalinan ini. Paham betul tentang investasi dan juga perencanaan, jadi kita bisa lebih bijak dalam mempersiapkan dan juga mengatur nanti flow dari kas keuangan dari untuk dana persalinan. Sudah bersama dengan saya. Halo, selamat sore. Halo. Bapak Baskoro. Halo, sore. Halo Sore, Bapak mama Baskoro. semua, salam kenal. Baik, wah Pak Baskoro, bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Baik, alhamdulillah baik. Senangnya Pak ya, udah disambut langsung nih sama semua para mama-mama, bumil-bumil di sini. Yang pastinya mau nanya-nanya soal banyak hal nih terkait dengan persiapan dana lahiran. Nah, untuk Pak Baskoro sendiri nih Mah, kita betul-betul beruntung sekali karena langsung ditemani langsung dengan Head of Risk Management dari Treasury, betul ya Pak Baskoro? Betul. Oke, baik. Pak Baskoro bagaimana nih terkait dengan, pastikan Pak Baskoro suka nih kasih tips-tips gitu ya soal persiapan dana. Persiapan dana lahiran ini termasuk yang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin tidak sih Pak? Sebenarnya ya oke, terima kasih. Selamat sore semuanya sebelumnya ya mama-mama yang tadi baru bentar lagi mau tunggu lahiran. Selamat, saya suka ya
tetap tenang, tetap bahagia, senang-senang nunggu. Karena memang saya juga sempat mengalami masa-masa itu ya. Jadi saya sempat istri saya juga sempat mampir melahirkan. Kita juga penasaran, khawatir, ya bercampur aduk lah semuanya ya. Oke, kita fokus aja lah ngomong soal nggak daripada ngalor ngidul gitu kan, nggak jelas gitu ya. Kita mulai aja. Jadi memang benar ya, secara persiapan dana persalinan itu kita memang sudah harus dipersiapkan dengan baik ya. Terutama kalau kita bicara mengenai biaya kan makin lama makin berat ya, makin tinggi gitu loh. Harga semua dokter juga mahal, apalagi buat yang kelahiran anak pertama nih mama-mama. Jadi kadang-kadang kita betul yang dibilang kita tuh kadang-kadang merasa perlu apa aja dibeli gitu. Kadang-kadang belum tentu barang itu perlu. Akhirnya ya akhirnya jadi setelah hanya dipakai 1-2 bulan gitu ya, akhirnya ya udah cuma digeletakin aja. Belum nanti dapat sumbangan, dapat barang yang lain kan. Jadi ya begitulah. Kalau ini lebih dari sisi ya, jadi kalau di samping dari sisi sebagai suami yang mencari duit gitu kan, saya juga memang betul dari sisi persiapan keuangan memang harus direncanakan dengan baik. Itu aku setuju sih. Oke, betul. Kita langsung dapat insight ya. Selain memang bekerja dan menggeluti investasi dan perencanaan, kebetulan Bapak Baskoro memang sudah mengalami sendiri ya Pak. Yang namanya membiayai proses persalinan ini ya Pak ya. Bahkan ya Pak, sebelum persalinan pun tiap bulan deh Pak, kita kontrol ke dokter tuh, tahu kan Pak keluarnya berapa. Wah, itu jadi harus dipersiapkan dengan baik nih. Jadi mungkin untuk semua mama di sini, setelah mengikuti Instagram Live ini dan dapat sharing banyak sekali dari Pak Baskoro, dari Treasury, nanti bisa langsung nih ya Pak ya, komunikasi sama suaminya, terus arrange budget sendiri, dan juga nanti bisa menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Baik, Nah untuk Pak Baskoro, mungkin saya mau mulai nanya-nanya boleh apa ya? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol ini pertanyaan mewakili nih semua mama yang ada di rumah. Jadi Pak, sebetulnya apa saja sih persiapan materi yang harus dipersiapkan, terutama sebelum persalinan ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bilang kan, terutama mendekati begitu masuk ke trimester ketiga ya, terutama trimester ketiga, kita biasa pasti akan mulai mempersiapkan yang namanya meja bayi lah, lemari baju bayi lah, tempat alat mungkin botol bayi lah, tempat yang buat cuci sabun botol bayi, macam-macam deh. Udah mulai belanja popok lah, ya kan? Nah itu sebenarnya kebutuhan yang memang awalnya saya yakin teman-teman mama-mama di sini pasti nggak sadar gitu loh. Dan begitu sudah mulai mendekati hari hanya, baru kita perlu duit nih untuk keluar ini, untuk keluar itu, untuk keluar ini. Baru ternyata jumlahnya juga lumayan. Jadi di samping dari yang tadi disebutkan bahwa ada biaya konsultasi dokter lah, biaya USG, belum nanti vitamin, multivitamin, belum 4 dimensi kan. Ternyata biaya itu tuh kadang-kadang itu biaya yang tidak terduga. Kita nggak nyangka tiba-tiba keluar aja itu nanti tahu-tiba mendadak harus ada kan. Terus di samping itu perlu mama-mama ketahui juga. Jadi kita sebagai kadang-kadang nih, kalau kita tanya ke dokter gitu ya, ya mudah-mudahan kita semua lahiran kan normal, sehat, bayi semua, bayi sehat gitu ya, amin. Nah, tapi kadang-kadang ya, kita juga nggak ngarepin, kita tuh biaya bisa juga membengkak. Contoh nih ya, tiba-tiba anaknya amit-amit bilirubinnya tinggi, sehingga dia harus, atau misalkan gula darahnya tinggi rendah, atau napasnya gimana, oksigennya turun atau kayak gimana, sehingga mewajibkan anak itu harus dirawat ekstra. Dan itu sebenarnya biayanya cukup besar loh. Makanya kalau dari saya sendiri, untungnya saya juga punya pengalaman seperti itu, dan untungnya saya punya budget yang cukup, punya cadangan lah, kita sudah memplanning hal itu. Jadi pada saat itu terjadi paling nggak bisa sampai tercover dengan semua lah intinya ya gitu. Jadi perlu perhatikan bahwa meskipun dari mama-mama di sini misalkan nanti udah mendekati HPL, hari kelahirannya berapa, biasa kan pasti tanya dong, nanti kalau saya sesar biayanya berapa, saya lahiran normal biayanya berapa, biasa rumah sakit akan kasih itu estimasi harga. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa biasanya angka estimasi dari rumah sakit itu belum semua loh. Mama-mama itu perlu tahu, itu biasanya ada upside-nya, jadi akan lebih tinggi gitu. Bisa itu biasanya rumah sakit alasannya itu biaya rumah sakit sekitar 5%, 7%, tapi ternyata nanti belum lagi ada biaya ini itu.
Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya untuk prepare biaya kelahiran di buffer lah 10-15% dari estimasi yang dikeluarkan dari rumah sakit. Gitu. Wah betul Pak, ini saya setuju sih Pak Baskoro ya, karena memang kita taunya waktu pertama kali kontrol biayanya sekian. Ternyata nih kita nggak tahu Pak, ada vitamin misalnya yang butuh Iya, cairannya. betul. Iya kan Pak, terus misalnya tiba-tiba nih kayak misalnya saya kemarin lahiran normal, butuh bantuan oksigen karena misalnya udah lemes gitu, itu ada tambahan lagi, betul-betul tidak terduga ya Pak Baskoro betul. ya. Belum nanti kalau Oke. misalkan di ruang, misalkan yang vitamin sesar gitu ya, dan Iya, ternyata badan kedinginan nggak kuat, harus butuh penghangat. Itu hangat aja jutaan loh, ada lagi bukan murah. tambahannya ya Pak ya. Iya, Bahkan betul. kita nggak bisa prediksi apa ya kalau dibilang kayak lahiran normal pulangnya misalnya 2 hari, terus sekarang juga misalnya PSR gitu 3 hari, itu bisa lebih tidak terlihat dari nanti kita lihat dari keadaan dari ibunya sendiri dan anaknya ya Pak ya. Oke, Betul sekali. baik. Wah, jadi memang sebetulnya banyak sekali yang harus kita pikirkan, yang kita pertimbangkan, dan mungkin bisa bertanya lebih detail lagi nih. Ini kebetulan banyak mama juga yang sharing, Rafaelnya deket-deket banget nih, Pak ya. Jadi tadi ada yang bilang April, terus ada Juni juga. Itu Iya, sudah dipersiapkan dari sedini mungkin ya. iya, Karena gini, betul. kalau ngomongin soal persiapan nih Pak Baskoro, kalau pengalaman saya, mungkin waktu itu saya mulai beli-beli itu baru boleh pas 7 bulan. Jadi baru kerasa nih Pak, pas 7 bulan tuh membengkak sekali gitu biayanya ya. Oh iya, betul. Betul kan Pak? Iya. Jadi mungkin bagaimana nih Pak? Sebenarnya cara yang paling tepat gitu dari mulai sudah mempersiapkan dana lahiran tuh dari sejak kapan sih Pak pasangan suami istri ini? Sebenarnya idealnya kita bicara semakin awal kita mempersiapkan dana kelahiran atau dana yang lain-lain itu semakin baik. Jadi kalau misalkan nih buat mama-mama itu seharusnya sudah mulai mempersiapkan. Jadi pada saat sejelek-jeleknya deh, pada saat nikah deh gitu loh. Atau beberapa hari setelah menikah, misalkan kan biasa kan kita punya rencana kan ya, misalkan saya nggak mau punya anak dulu deh, mau 6 bulan dulu, mau 1 tahun dulu, jalan-jalan dulu, atau ternyata kita mau langsung punya anak. Nah, mestinya kita juga harus sudah mempersiapkan itu. Karena biaya juga kita nggak tahu, biaya tiap tahun juga pasti naik, biaya rumah sakit tahu sendiri, dokter tiap tahun naik kan, biaya rumah sakit naik. Jadi itu harus disiapin sih. Semakin cepat kita mempersiapkan, semakin baik. Intinya gitu. Oke, baik Pak, betul ya. Jadi memang sedini mungkin, memang kan sekarang juga sudah ramai nih Pak Baskoro ya. Kalau misalnya sebelum menikah nanti mau ada tes persiapan dulu, kita siap nggak hamil gitu ya. Karena selain nanti kesiapan untuk mengurus anaknya, termasuk tadi ya Pak ya, untuk membiayai proses-proses persalinan tersebut ya. Ya. Sebenarnya Oke, biaya itu nggak berhenti pada saat persalinan doang ya, gitu loh. betul. Even setelah keluar juga makin banyak sebenarnya kebutuhan gitu. Iya Pak, imunisasi Pak tiap bulan ya. Betul, 1 juta, 1 imunisasi juta. lah. Oke. Jadi sebetulnya semakin kita mempersiapkan lebih awal, itu bahkan kita bisa menabung sampai ke pasca kelahirannya, betul ya Pak Baskoro ya? Betul. Oke, nah ngomongin soal cash flow nih Pak, namanya udah suami istri kan biasanya kita berjuang bersama, betul dong Pak ya? Iya. Jadi kira-kira untuk mempersiapkan persalinan ini nih, ada tips nggak sih Pak, cara mengatur cash flow nih pasangan suami istri bagaimana nih untuk persiapan persalinan tersebut? Oke, jadi sebenarnya kalau kita biaya sebenarnya mengenai cash flow dan lain-lain sebenarnya itu kembali lagi karena pada prinsipnya kita kembali kepada definisi ya. Jadi ke personal finance atau cash flow itu kan kita menggunakan kata personal kan. Makanya ini nggak bisa diajarin di sekolah karena posisi keuangan orang masing-masing beda-beda. Jadi pada prinsipnya kita harus bisa melakukan yang namanya budgeting terlebih dahulu. Jadi setelah budgeting, kita tahu sebenarnya dari misalkan gaji kita, misalkan UMR 5 juta gitu ya, sebenarnya duit kita lari kemana sih? Nah, berapa yang bisa disisihkan? Nah, dari sisihkan, misalkan dari suaminya bisa menyisihkan berapa, dari mamanya bisa nyisihin berapa. Nah, kemudian ada nggak kesepakatan di sebelum menikah, misalkan, oke, uang suami, uang istri gitu kan ya, biasanya kan gitu. Nah, kalau itu ada kesepakatan kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kesepakatan oke lah, dari suami keluarin uang, istri keluarin uang, kita kelola uang tengah, keluar bersama-sama atau kayak gimana gitu loh. Nah, itu sebenarnya kembali ke dari masing-masing itu. Kembali lagi, nah, kalau mengenai personal finance, kembali lagi, jadi kita kembali mengenai budgeting. Kita budgeting, kita tahu alokasi dana. Kita tahu ada teori yang namanya 50-30-20. 50%, sebenarnya tapi ini 50% dari dana yang digunakan tiap bulan itu untuk
dari pendapatan itu gunakan untuk kehidupan sehari-hari. 30% untuk investasi, 20% untuk zakat lah, fitrah lah, untuk lifestyle. Kadang-kadang kita juga perlu kan jalan-jalan lah, hiburan lah, makan restoran lah, jalan-jalan ke mall, shopping, ya kan? Itu juga perlu gitu loh. Orang hidup kalau nggak kerja keras, kalau nggak dinikmati buat apa kan? Gitu. Apalagi bumi kan, mama sini harus bahagia gitu kan, biar sehat, deh bayinya juga sehat kan. Gitu. Baiklah, tadi makanya dari jalan tabungan tadi mungkin kalau semakin lebih awal gitu tadi direncanakan nih Ma, ini kemungkinan kita juga jadi lebih mudah. Mungkin nanti kita tinggal kumpulin sisa-sisanya aja ya Pak ya. Betul, kalau betul, baru betul, dikebut betul. tadi menjelang persalinan, wah bisa-bisa membengkak Iya. nanti. Gitu. Tahu-tahu nanti, aduh biaya ini kurang, duit ini kurang, Betul. belum beli ini, belum beli itu, gitu kan? Iya Pak. Nanti ujung-ujungnya stres sendiri sih, gitu. Pak. Iya, euforianya ibu hamil kan. Biasanya kayak, aduh yang penting barang-barang terbaik buat si kecil. Sabar sih perhatikan. Oke, baik Mama semuanya nih. Mungkin saya mau mengingatkan lagi untuk Mama semuanya yang baru bergabung. Jadi hari ini kita Instagram Live Halo Bumil bersama dengan Treasury. Dimana kita hari ini akan ngobrol dengan Bapak Baskoro, narasumber kita selaku Head of Risk Management dari Treasury. Jadi pertanyaannya bisa seputar nih investasi dan juga perencanaan soal keuangan. Karena ini sesuatu yang penting sekali harus kita rencanakan ya. Jadi karena kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk si kecil kan Mama semuanya. Jadi mungkin keuangannya sudah harus dipersiapkan. Kita akan mempelajari tips-tipsnya supaya nanti bisa menabung dengan lebih nyaman gitu, lebih tepat lagi gitu. Dan tadi nggak keteteran di akhir-akhir ya Pak ya. Ya betul. Oke, nah kalau tadi ngomongin soal cash flow nih Pak Baskoro, sebetulnya intinya cara apa sih Pak yang bisa kita lakukan nih suami maupun istrinya untuk tadi mencukupi kebutuhan dana persalinan yang mungkin tadi tidak terduga bisa membengkak nih Pak Baskoro? Ya, jadi kembali lagi ya, tadi kan setelah kita tahu budget, kemudian kita bisa hitung kan ya, sebenarnya kebutuhan berapa. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau kita ngomong, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan kita mau kayak apa juga, duitnya asal ada aja bisa gitu kan. Kita misalkan mau melahirkan di rumah sakit yang VIP atau apa, Presiden Suite atau apa namanya kan. Ongkos duitnya cukup nggak gitu kan, kembali lagi ke situ. Kalau duitnya ada mah sultan mah bebas gitu. Nah kembali lagi kalau yang penting kan yang kembali lagi kita pikirkan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau memang butuh ya belilah, emang itu perlu kan. Tapi kalau memang dipikir ini nggak perlu ya lebih baik nggak usah di spend. Atau misalkan misalkan ini kebutuhan bayi untuk di atas 6 bulan kayak stroller lah apalah gitu kan. Masa bayi 1-2 minggu, 1 bulan kita mau bawa keluar kan nggak akan, paling jemur depan kan gitu. Jadi nggak perlu lah beli stroller dulu kan, Pak, gitu baru boleh kan keluar biasa. ya. Jadi bisa dipending. Bisa dipending atau biaya-biaya yang lain yang ya meja makan bayi lah, apa yang lain lah, itu nggak usah dulu gitu kan. Sesuaiin kebutuhan. Jadi balik lagi, pertama mesti harus tahu budgeting, kedua kita juga mesti lihat-lihat lah gitu. Karena ya kembali lagi, expense keinginan itu nggak ada batasannya gitu. Baik, betul Pak. Wah ini bagus sekali nih Mah ya. Tadi membedakan soal kebutuhan dan keinginan. Karena lagi-lagi Pak, kalau anak pertama kan maunya serba baru gitu, serba bagus ya. Padahal sekarang Mah ada juga tuh misalnya kayak barang-barang yang mungkin sangat mahal itu udah banyak jasa sewanya juga. Jadi bisa costnya bisa dikurangi karena kalau barang bayi ini sepengalamanku ya Mak, itu nggak awet. Jadi paling sebulan nanti boxnya udah nggak muat. Strollernya lebih gede dikit mesti ganti. Jadi bisa diakalin dengan hal seperti itu ya Pak ya. Kebutuhan yang penting ada produknya, jangan dipaksakan lah. Harus disesuaikan dengan tadi kemampuan dalam mendanai dana-dana untuk anak ini ya Pak Baskoro ya. Betul. Oke. Nah tadi Pak, kalau ngomongin soal menabung gitu kan, itu kan banyak yang sekarang melakukan dengan cara berinvestasi. Pertama tadi ya, kalau misalnya pengantin baru itu mulai ngomongin cash flow keuangan, itu salah satu sebenarnya cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memulai investasi tersebut. Betul. Jadi sebenarnya Pak Baskoro, bagaimana sih terutama bagi yang masih pemula nih, cara melakukan penyimpanan investasi itu? Oke, jadi kalau kita bicara investasi menarik ya, kan kembali lagi pertama tadi masalah budget 50, 30, 20. Setelah kita misalkan nih, kita ngomong amit-amit 50 itu ternyata nggak cukup, ya nggak apa-apa, jangan dipaksain aja gitu loh. Ya mau dibikin 70, 20, 10, 20% investasi juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak usah
persentase 50, 30, 20 itu bukan persentase yang fix atau kaku gitu ya. Nah, terus ngomongin setelah kita tahu porsi ada dana untuk diinvestasikan, investasi apa sih? Kan pertanyaan berikutnya itu ya. Nah, kembali kita masuk ke time frame. Karena kalau misalkan nih mama-mama di sini, misalkan baru mau mulai investasi, tapi kelahirannya 7 bulan lagi, 6 bulan lagi, bulan Juni, yang artinya bulan Juni kan sebenarnya tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan ya, tinggal 4 bulan lagi. Kalau investasi kayak terlalu, kita mesti masuk ke investasi yang benar-benar sesuai dengan waktunya gitu. Jadi kecuali kalau misalkan nih kita pasangan yang baru menikah gitu ya, baru menikah atau baru merencanakan pernikahan, kita investasi yuk, ya si cowoknya investasi, ceweknya investasi gitu kan, investasi bareng-bareng, sendiri-sendiri, nanti setelah menikah jadi satu atau gimana. Nah, kembali lagi sesuaikan dengan time frame. Atau yang tadi saya bilang, setelah anak lahir, ada biaya yang lain loh, 4 tahun lagi, 2 tahun lagi itu mesti masuk ke playgroup, 4 tahun lagi TK, 6 tahun lagi dia butuh SD, 12 tahun lagi butuh SMP, biayanya juga nggak lebih murah gitu kan. Jadi kembali lagi, kalau kita ngomong ke dana persalinan khususnya, kembalilah ke investasi. Yang kalau kita bicara mengenai jangka pendek, mungkin bisa instrumen yang benar-benar di jangka pendek, deposito, atau apa yang lain yang benar-benar bisa liquid, dicairkan secepat-cepatnya tanpa ada resiko. Kalau misalkan ke time frame yang tadi, jangka waktu menengah panjang, mungkin kalau dari saya sih bisa sarankan ke emas. Karena investasi emas itu bisa dibilang emas itu adalah safe haven. Orang yang bilang bahwa dalam kondisi apapun, contohnya gini deh, misalkan di kondisi amit-amit ada perang gitu ya, atau kita tinggal di Ukraina gitu. Pada saat terjadi perang, harga rumah orang nggak laku, rumah akan langsung ditinggal. Tapi kalau kita punya emas, let's say kita emas batangan atau emas digital itu kita bisa bawa, dan emas itu pada saat kita ngungsi ke suatu negara lain, begitu emas itu juga bisa dicairkan di mana-mana. Semua negara, semua daerah terima gitu. Jadi bisa dibilang itu adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia gitu. Makanya kalau kita dari Treasury sih menyarankan, saya menyarankan untuk investasi emas gitu. Wah, betul-betul Pak Baskoro. Ini menarik ya, karena tadi Pak Baskoro kenapa menyarankan investasi emas? Karena mengenai dana persalinan ini mungkin hanya awalnya dalam memiliki anak, betul ya Pak Baskoro ya? Betul. Ada dana-dana lainnya yang mengikuti. Tadi ada dana pendidikan juga, terus nanti kayak kesehatannya anak juga gitu. Betul. Yang kita nggak tahu nanti pengeluarannya tidak dapat terkontrol. Lebih baik melakukan investasi jangka panjang, dan tadi tips dari Pak Baskoro nih, mama semuanya bisa dengan investasi emas ya Pak ya? Betul. Ayo mama di sini udah ada yang mulai belum nih investasi emas nih? Kalau saya sih jujur pas anak pertama itu baru mulai Pak, karena pas lihat biaya pendidikan kayak wah nih kalau beneran ada anak kedua kayaknya mesti menabung dengan sesuatu yang tadi sih bisa digunakan di mana saja ya kan Pak. Baru mulai panik tuh, baru berasa sih Pak, tapi saya bisa bilang bahwa betul-betul karena kan dilakukan secara konsisten itu lumayan sih Pak ya, kalau misalnya emas ya bisa langsung mendapatkan manfaatnya juga. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Baskoro, kalau misalnya nih kita ternyata mengalami kendala dalam pendanaan tadi persalinan gitu, sebetulnya apa yang bisa dilakukan sih Pak, terutama ketika sudah mendekati nih masa-masa persalinannya? Oke, kalau sudah mendekati dan kita belum punya, kembali lagi kita mesti cek dulu ya. Pertama, kan kita kalau bisa saya tidak menyarankan untuk masuk ke dalam ranah yang namanya pinjaman. Kalau misalkan terpaksa, itu adalah last option, keputusan terakhir deh, opsi terakhir. Kalau bisa pertama misalkan nih, manfaatin dulu ada nggak sih pinjaman dari misalkan orang tua. Kalau misalkan orang tua nggak ada, saudara nggak ada, temen nggak ada yang mau bantu juga, kantor biasanya kan memang ada budget. Apakah itu bisa dimanfaatin nggak gitu? Kalau memang ada, kalau nggak, pinjam nggak dari kantor, biasanya kan nggak ada bunga, tenornya lebih fleksibel gitu-gitu kan. Jadi tidak memberatkan. Jangan sampai kita masuk ke pinjaman yang namanya pinjaman yang dengan bunga tinggi atau apalagi pinjol ilegal gitu-gitu ya. Jadi memang ini perlu, tapi kalau bisa tetap diam. Atau kalau memang terpaksa
ya, atau misalkan alternatif terakhir yang mungkin bisa diambil adalah BPJS gitu. Karena pada akhirnya, pada prinsipnya kan yang penting gimana kita melahirkan anak, ibunya sehat, mamanya sehat, dede bayinya juga sehat kan. Sebenarnya kan itu kan. Itu yang sebenarnya kita harapin gitu loh. Jangan sampai begitu ternyata kita sampai mau maksa nih, misalkan kita mau VIP, harus dokter A, harus dokter B, harus rumah sakit itu. Akhirnya kita sampai nggak ada, sampai ngutang, tapi sampai ambil pinjaman, apalagi pinjol. Akhirnya nanti kita begitu selesai, kita muncul masalah baru. Itu yang kalau bisa dihindari. Itu sih. Oke, baik Pak Baskoro, terima kasih. Jadi tadi kita harus bijak juga ya, apapun keadaannya. Kalau tadi ada kendala pendanaan gitu, janganlah mengambil jalan pintas ya Pak Baskoro ya. Betul, betul. Nanti yang ada kita pengen tadi ada kebutuhan-kebutuhan tersier sebenarnya yang seperti milik kamar VIP. Terus sekarang kan banyak nih Pak Baskoro, misalnya teknik yang lebih membuat tidak sakit saat persalinan tapi lebih mahal gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan kembali. Iya, biayanya lumayan, tapi udah jadi favorit nih Pak, karena yang penting tidak sakit, cepat pulang gitu kan. Tapi mungkin bisa di-adjust lagi dengan kemampuan tadi. Jadi lagi-lagi harus sangat bijak nih memilih antara keinginan dan juga kebutuhannya ya Pak Baskoro ya. Betul. Baik. Betul, Tadi betul. Betul sekali. salah satu caranya bisa dilakukan ya, karena sebenarnya nggak ada yang terlambat ya Pak ya kalau investasi Iya, ya. betul. Investasi nggak ada yang terlambat. Betul sekali, saya setuju. Karena kita bicara misalkan kita investasi kita melakukan sekarang, sebenarnya kan kita tahu nih biaya masa depan itu. Karena begitu si dede bayi itu keluar, itu kita masih harus mengcover dia kan minimal sampai dia SMA. Yang artinya biaya itu sampai belasan tahun loh, bukan cuma 1-2 minggu gitu loh. Bukan cuma begitu kita melahirkan, keluar duit gede, udah selesai. Bukan berhenti di situ. Jadi sebenarnya meskipun kita misalkan sekarang kita sudah, jadi yang penting misalkan tadi kita udah punya budget untuk biaya melahirkan, kemudian next-nya apa? Bukan berarti kita, next-nya adalah kita harus investasi, mikirin gimana mempersiapkan dana pendidikan, untuk biaya imunisasi, untuk biaya yang lain-lain gitu. Setuju sekali Pak Baskoro ya. Jadi karena tadi sangat jangka panjang sekali. Wah, kalau anak sampai SMA atau kuliah berarti masih 17 tahun ke depan ya Pak ya. Berarti butuh sekali, betul kan Pak? Saya tuh bayangin loh Pak, karena waktu itu Mbak saya anak pertama, terus baru mulai masuk TK. TK udah segini gitu, adanya 3 tahun lagi masuk tuh ke sana. Nanti apalagi, dan tadi kayak biaya pendidikan, kesehatan itu terus naik ya Pak ya? Betul. Ya, apalagi kita kan tahu yang namanya inflasi kan ya. Yang mana ya, inflasi kan otomatis guru juga digaji kan. Gaji guru naik. Gaji guru naik, biaya listrik naik, biaya ini itu naik, buku naik, kertas naik. Masa biaya uang sekolah nggak naik kan enggak. Jadi pasti akan naik karena namanya inflasi itu. Yeah. Iya, betul. Itu naiknya bisa 10-20% loh per tahun ya. Nah, jadi memang tadi harus bijak juga nih kita dalam menyimpan tadi keuangan, menabung, termasuk tadi dengan investasi tersebut ya. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak nih Pak Baskoro. Tadi kita ngobrol-ngobrol, banyak sekali dapat tips ya, Ma ya. Tadi tips-tips mengenai bagaimana cara mempersiapkan dana persalinan, mulai kapan harus dipersiapkan, pengaturan cash flow-nya, sampai tadi bagaimana mengatasi kendala nih. Nah, tapi nggak sampai sini aja ya. Karena Pak Baskoro masih banyak sekali nih mama-mama yang penasaran nih terkait dengan cara mempersiapkan dana persalinan ini. Jadi sebelumnya kami sudah buka question box di Instagram Story Halo Bumiok, dan itu sudah masuk banyak sekali, ratusan pertanyaan nih Pak Baskoro ya. Karena terkait dengan ini udah mau HPL juga, mungkin ada yang mulai panik gitu ya. Nah, buat tadi yang 5 orang yang terpilih yang akan ditanyakan langsung akan mendapatkan ya, nanti akan dapat voucher nih. Wah, ada treasury voucher, emas treasury untuk 5 penanya terbaik, masing-masing Rp400.000. Wah, kalau ngomongin hadiah pasti bagus banget ya. Jadi boleh aku mulai ya Pak Baskoro ya. Boleh. Pertanyaan-pertanyaan dari para mama yang sudah masuk di Instagram Story Halo Bumi. Ayo, standby nih yang kemarin udah drop pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya akan ditanyakan tidak ya, dibacakan ya. Nah, baik, pertanyaan pertama ya, Pak Baskoro ya. Ini ada dari Fauzia Trimedina. Nah, Mama Fauzia tanya nih Pak Baskoro. Bagaimana persiapan dana lahiran yang berencana tadinya lahiran di bidan nih Pak? Wah, nggak taunya tiba-tiba hari harus dirujuk ke rumah sakit. Bagaimana tuh Pak Baskoro?
Waduh, itu memang Itu secara pertama kalau kita mendadak ya, Pak. itu Dan kayaknya mendadak sering itu. terjadi sih. Iya, iya, betul, setuju. Jadi memang yang namanya itu yang makanya kalau saya bilang kita perlu ya ada yang namanya dana darurat ya. Kalau memang terpaksa sampai ada waktu kayak gitu, yang penting kan kembali lagi prioritas utama adalah bagaimana kita menyelamatkan. Saya yakin semua juga ya dokter lah semuanya bidan kalau sampai harus dirujuk karena itu bidan juga pasti mempertimbangkan keselamatan dari ibu dan bayinya kan. Makanya kalau memang terpaksa harus seperti itu, ya udah mau nggak mau apapun caranya ya dilakuin gitu. Kalau memang terpaksa last option harus ada pinjaman ya mau nggak mau. Cuman kalau bisa kembali lagi nggak ada salahnya dari sekarang kita punya yang namanya BPJS Kesehatan karena biaya melahirkan di cover oleh BPJS Kesehatan. Dan kalau dalam kondisi darurat BPJS Kesehatan itu bisa sangat membantu prosedur dia segala macam harus ke sini ke situ itu bisa dipangkas gitu. Oke, bisa langsung membantu ya tadi ya, Ya, Pak, dengan betul, BPJS betul. Nggak ada Kesehatan. salahnya deh kita siapin Betul. gitu kan. Sedia payung sebelum hujan, Iya sih, amit-amit Pak. gitu kan. Setuju, setuju. Karena tadi banyak yang tidak terduga nih, selain tiba-tiba harus dirujuk ke rumah sakit, atau misalnya tadi nih, amit-amit nih, si kecil Iya, tiba-tiba bilirubinnya tinggi, harus masuk gitu iya, kan. Wah, itu lumayan lagi tuh, betul, Ma, ya, biayanya. betul. Betul. Nah, itu jadi harus Ongkosnya per dipersiapkan hari dengan ya, tadi argonya itu per hari per masalahnya. hari, betul. Dan lebih mahal daripada kamar ibunya sih Betul, waktu itu, betul. Dok ya. Nah, jadi harus dipersiapkan dengan baik, persiapkan tadi BPJS Kesehatan, dan mungkin tadi dengan kalau misalnya sudah ada investasi kan kayak emas itu bisa langsung dicairkan ya dok ya untuk Betul. membantu biaya darurat tersebut ya. Oke, Mm-mm. ini menanggapi tadi pertanyaannya nih Bapak Santoso dari Fauzia, ada yang mirip-mirip pertanyaannya, lanjutannya. Jadi apakah dana yang dipersiapkan untuk hal di luar dugaan tuh perlu nggak sih? Ya Pak Baskoro ya, dan Ya, apa perlu sih sumber banget ya. dananya gitu. Ini dari Twente. Jadi kalau tanya perlu atau enggak, saya jawab perlu banget gitu ya. Bukan cuma perlu aja, perlu banget gitu. Kalau karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi masa depan kan ya. Itu dulu. Itu prinsipnya adalah kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Itu prinsip itu harus dipegang. Makanya kita sebagai apa ya? Memang satu sisi kita percaya bahwa Tuhan berencana, Tuhan punya rencana, Tuhan ini segala macam mengatur. Tapi kita sebagai manusia kita juga harus mempunyai bumper lah atau misalkan kita bilang sedia payung sebelum hujan. Karena kita nggak akan pernah tahu ternyata kebutuhan mendadak tiba-tiba kayak tadi. Misalkan kita sudah di bidan, ternyata bidan mendadak rujuk. Bisa kebayang nggak sih kalau misalkan ternyata kita nggak punya BPJS, kita tidak ada dana darurat, orang tua yang ujung-ujungnya harus cari dana tersebut adalah dari suami atau dari orang tua atau terpaksa pinjam sana sini kan pada akhirnya ke situ gitu loh. Jadi lebih baik, lebih bijaksana kalau kita punya dana darurat gitu. Oke, setuju sih Pak ya. Jadi tadi banyak banget contoh dana yang mungkin tadi keluar, kayak tiba-tiba harus ke rumah sakit, atau anak misalnya tadi harus disinar dulu, di NICU tuh biaya lebihannya ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, berarti Pak tadi seperti dana tersebut bisa diakali ya dengan tadi kalau ada investasi yang bisa langsung dicairkan dengan cepat, supaya bisa membantu saat itu juga. Karena itu kan tindakan darurat ya Pak Baskoro ya. Betul. Kalau emang harus ke rumah sakit ya berarti harus pergi saat itu juga. Iya, kan? Anak harus dirawat lebih lanjut juga harus. Tuh, Mah. Jadi penting sekali nih ya mama semuanya untuk mempersiapkan tadi dana darurat ini. Oh ya, Ma. Jadi ini saya sedang membacakan 5 pertanyaan yang sudah masuk di question box Instagram story Halo Bumil waktu itu. Tapi di sini Mama masih boleh bertanya loh. Silahkan ini di hadapan kita ada narasumber ahlinya. Ya, ada Bapak Baskoro langsung dari Head of Risk Management and Treasury. Jadi boleh menanyakan terkait dengan persiapan dana lahiran yang mungkin sekarang masih lumayan clueless nih biasanya kalau anak pertama ya Pak ya. Iya benar. Taunya tuh cuma buat beli baju gitu. Terus tadi buat beli stroller misalnya udah sih. Ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan. Jadi kita masih akan ngobrol lagi setengah jam ke depan dengan Bapak Baskoro. Bisa langsung jawab pertanyaannya ya para mama semuanya. Oke, saya lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Mama Nunurulis. Bagaimana sih cara supaya bisa lahiran hemat tapi tetap nyaman dengan fasilitas yang oke nih? Ini pertanyaannya susah ini. Oke, jadi gimana cara? Keinginan hampir semua mama sih Pak dalam hatinya.
Betul, 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 setuju. Jadi memang kita kembali lagi ya, kita gimana kita bisa melarikan hemat tapi nyaman. Kembali lagi nyaman kan karena kita melihat bahwa mungkin kita percaya kepada dokternya atau kita percaya kepada rumah sakitnya gitu ya. Jadi kita bisa nyaman dengan pada saat proses pelahiran. Nah, sebenarnya proses persalinan ya. Nah, kembali lagi sebenarnya kan kembali lagi di rumah sakit itu ya. Ini ya, cerita pengalaman ya. Jadi di rumah sakit itu kan memang ada kelas VIP sampai kelas standar atau apa yang BPJS itu. Sebenarnya kalau begitu yang penting kalau memang mama di sini tuh yakin dengan satu dokter, ya pilihlah dokter itu gitu. Cuman ambillah kelas yang di bawahnya karena pada akhirnya begitu masuk ke ruang operasi nggak ada tuh ruang operasi khusus VIP, ruang operasi khusus standar itu nggak ada. Semua ruang VIP, semua ruang operasi itu sama, satu ruangan doang gitu kan. Jadi sebenarnya biaya yang paling besar dari proses persalinan adalah biaya melahirkan, biaya operasinya. Kita beda kelas, misalkan kita VIP, operasi, tindakan sesar atau apapun, harganya akan berlipat-lipat, berapa kali lipat dibandingkan kalau kita kelas yang kelas 3 atau yang di kelas yang kelas 2 gitu. Jadi kenapa nggak kita menghemat dengan cara seperti itu gitu. Yang penting kan dokternya sama, pelayanannya sama, cuman beda satu kamar 2 orang, satu kamar 1 orang, mungkin proses pemulihan. Sedangkan proses pemulihan kan biasa kan cepat tuh. Kalau normal juga begitu selesai operasi, selesai melahirkan bisa jalan. Kalau sesar mungkin 1 hari ya, 1 hari berikutnya udah mulai belajar jalan. 2 hari, 3 hari juga udah pulang gitu kan. Gitu. Betul. Jadi kembali lagi betul. Ya satu pesan ngomongnya adalah ruang operasinya sama kok gitu. Dan ini saya juga tahu setelah istri saya melahirkan. Sebelumnya juga nggak tahu gitu. Pengalaman berbicara ya. Iya, pengalaman. Ruang operasinya sama kok gitu. Jadi nyesel juga waktu itu kita ambil ya. Betul sih, Pak. Ini insight yang bagus sekali ya buat mama semuanya, terutama yang baru mungkin hamil anak pertama. Tadi betul nih, saya rasanya langsung jelek gitu denger ya dari Pak Baskoro ya. Terkait dengan tadi sih, sebenarnya dicari kan nyamannya adalah yang didapat tuh sama dari servis dokternya, terus tadi biaya misalnya operasinya atau melahirkan normalnya. Nah, masalah kelas ini sih, kelas kamar ini sebenarnya yaitu sih Pak, dibilangnya pengen cari yang nyaman. Tapi jujurnya, kalau udah sakit di kelas manapun, kayaknya melahirkannya tetap sakit. Sama aja. Oh, betul ya Pak? Terus kayak seperti cepat tanggapnya bidannya membantu gitu, kenyamanan, itu sebetulnya sama loh semuanya, Mah. Sejujurnya, mau itu di ruang VIP atau ruang yang sharing gitu ya, misalnya kelas 1, itu tetap teriak-teriaknya sama. Teriaknya sama, bukan berarti di VIP teriaknya jadi merdu gitu, enggak, tenang aja. Betul. Ini saya setuju sekali sih ya Pak Baskoro, karena tadi juga dokter itu tidak akan memprioritaskan kalian ada di kelas mana ya Pak ya, jadi akan selalu ada untuk kalian. Jadi kalau misalnya bisa dicari aman, mungkin bisa dilanjutin nih, nyaman dan yang terpenting sebetulnya aman mungkin ya Pak Baskoro. Ya, betul, setuju. Ya, keamanan itu sih, karena selalu pasti dijaga oleh rumah sakitnya. Wah, bijak sekali nih Pak Baskoro, jadi bisa tercerahkan ya mama-mama di rumah semuanya. Baik, saya lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Seru-seru ya pertanyaan dari seru Pak. Jadi karena udah kalau soal keuangan nih mulai deg-degan ya, karena biasa excited banget menyambut kelahiran, tapi lupa sama nanti dana-dana yang dibutuhkan itu. Baik, jadi Bapak sekarang ada pertanyaan dari Mama Winda _K_U katanya, bagaimana antisipasi tadi sih Pak, biaya darurat tadi saat persalinan, apa saja yang harus dilakukan? Mungkin tadi sudah disebutkan misalnya dengan punya BPJS Kesehatan, kira-kira apa lagi nih Pak Baskoro tipsnya untuk para mama di rumah? Oke, tadi sebenarnya kan yang pertama BPJS Kesehatan, kedua kalau misalkan teman-teman mama-mama di sini sudah punya investasi, contohnya tadi ya, investasi emas digital yang di treasury, sebenarnya itu bisa dicairkan sewaktu-waktu. Atau kita misalkan butuh dana darurat tapi sementara, itu juga bisa kita dari treasury juga ada namanya fitur Jamimas. Jadi sebenarnya banyak sekali, kalau kembali lagi kan tujuan investasi kita melindungi nilai uang kita gitu ya. Jadi kalau buat mama di sini yang udah pernah mengetahui treasury, udah mendaftar treasury, sebenarnya bisa juga dari situ emas sementara itu dijual atau dilakukan Jamimas sehingga bisa mendapatkan tambahan dana untuk proses persalinan gitu.
Baik, baik, baik. Hmm. Apa tadi saya tertarik dengan emas digital sih Iya, sebenarnya. Kalau saya kalau dengar kata digital tuh kayaknya lebih praktis gitu kan Pak ya. betul, Kalau betul. ngomongin darurat kan harus cepat gitu, cepat tanggap Hmm. kan. Nah kelebihannya apa sih Pak Baskoro kalau menabung tadi emasnya tuh yang emas digital? Oke, kalau emas digital pertama kita Treasury itu, saya mau cerita dikit ya. Treasury itu aplikasi digital, emas digital yang pertama di Indonesia. Jadi kita sudah terdaftar di Bapeti dengan nomor terdaftar di 001. Jadi kita pertama nih, Pertama. 001 ya pertama kan. Nah, terus yang kedua, jadi kita emas, jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir, karena emas kan sekarang kalau kita sekali beli kan minimal harus 1 gram ya. Dan harga di tiap toko emas itu beda-beda. Nah, kalau emas digital kita mengacu kepada harga emas dunia, jadi kita harga berubah tiap 1 menit. Jadi tujuannya supaya kita lebih lihat ke harga market aja gitu. Nah, pembelian itu bisa mulai dari Rp5.000 karena kita bisa pecahan 0,000 sekian gram gitu Bu, Bapak Ibu, teman-teman, Oke, karena tadi mama-mama nggak ada semua. Jadi fisiknya itu ya Pak ya. Jadi bisa ya, karena di jadi bisa 0,00 sekian itu ya ya. nyicil dulu lah ceritanya gitu. Jadi kita beli 0,0001 gram, nanti minggu depan punya duit lagi bisa 000 sekian gram gitu kan. Nanti sampai gramasi tertentu emas itu bisa dicetak atau misalkan emas itu mau dijual atau emas itu mau dicairkan, itu juga bisa langsung cair gitu. Wah, setuju sih Pak. Menarik nih ya. Hmm. Jadi tadi bisa selama ini kan kalau mau investasi tuh kebayangnya tuh harus punya uang banyak dulu nih Pak Iya, ya. Baskoro. Tapi tadi ternyata bisa dengan mulai sedikit-sedikit gitu. Apalagi Ya, kalau mulainya startnya tuh setelah menikah ya Pak ya. Wah itu betul, nanti betul. pas sudah mendekati HPL pasti sudah terkumpul banyak. Hmm. Jadi Ya, itu salah satu tips yang oke juga tadi ya Ma untuk mempersiapkan tadi dana darurat saat persalinan. Wah, terima kasih Pak Baskoro. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak ya dari hmm. Mama Sheila Ayu Lestari. Apakah menggunakan asuransi maternity atau melahirkan itu efisien atau lebih baik nabung pribadi saja sih Pak Baskoro? Nah, ini menarik ini. Ini pertanyaan paling Karena menarik. banyak Jadi, ditawarkan nih Pak sekarang ya, asuransi maternity ya. kan. Cuman saya mau info aja. Jadi sebenarnya sih itu menarik, bagus. Cuman perhatikan bahwa ada namanya masa tunggu. Jadi buat mama-mama di sini yang sudah kandung hamil ya, gitu ya. Jadi sebaiknya nggak usah ambil. Karena masa tunggu dari asuransi maternity itu adalah 12 bulan rata-rata. Ada Oke. yang baik cuma 9 bulan, tapi rata-rata sebagian besar adalah 12 bulan. Artinya, kalau mama-mama di sini mau ambil, bisa dimanfaatkan untuk anak kedua, gitu. Tapi daripada kita keluar dana untuk sesuatu yang nggak tentu, jadi kan kecuali mama mau mengharapkan anak kedua gitu ya, mau planning ya, kembali lagi sebenarnya dari kantor di cover nggak, suaminya kerja di mana, cover atau enggak. Kalau memang kantor cover ya udah ngapain gitu loh. Sebaiknya mungkin lebih banyak kita masuk buat investasi. Jadi untuk mengcover kekurangan dari yang plafon yang sudah ada. Atau kalau enggak ya BPJS kesehatan lagi aja, jelek-jeleknya itu kan. Itu udah murah, Oke, betul, di cover betul. semua, sampai ada apa-apa pun juga masih di cover gitu. Wah, ini saya tadi baru tahu sih Pak, asuransi Hmm. maternity ternyata paling cepat 9 bulan. Masa Ya, tunggunya ada itu 9 masa sampai tunggu. 12 bulan. Jadi Wow. sebenarnya percuma juga kan. Iya, iya. Begitu Bahkan ada ya. kan Pak yang kayak nggak ngeh gitu. Kayak saya tuh Pak, waktu itu saya tahu hamil itu udah 3 bulan. Iya, Dikasih iya, wah iya. itu udah sisanya 6 bulan lagi tuh. Jadi nanti Jadi keburu lahir ya Pak ya. Baik-baik. ya, jadi kalau Tadi kita mungkin ngomong ya asuransi maternity kan biasa orang tes kehamilan misalkan ya jelekin 1 bulan deh gitu kan. 1 bulan ya. misalkan dia minta jadwal mens berikutnya dia begitu dites positif. Artinya Deba ini udah 1 bulan gitu. Mau tunggu 9 bulan Betul-betul. lagi udah keburu keluar. Setuju Pak, iya betul. Berarti tadi bisa di cover mungkin setelah udah dapat pelajaran ini bisa untuk anak kedua. Karena Ya, pertama tadi bisa betul. tabung pribadi dulu nih Maya, atau tadi bisa dengan investasi yang nanti dengan mudah bisa dipakai dan dicairkan. Wah, dapat ilmu baru lagi nih dari Pak Baskoro. Oke, Pak tadi saya sudah membacakan 5 pertanyaan dari question box sudah masuk, tapi nih banyak sekali nih yang bertanya saat Instagram live ini nih Pak Ya, Baskoro. ya. Kita bacakan nih Boleh. pertanyaannya ya Pak Ya. ya. Oke, ini ada
pertanyaan dari Mama Endiaf Bila. Pak Baskoro mau di sini untuk bertanya. Kalau untuk menyiapkan asuransi untuk kesehatan, memang caranya tuh untuk manage keuangannya bagaimana ya kira-kira Pak? Terima kasih. Untuk asuransi kesehatan ya, memanage keuangan. Jadi sebenarnya kembali lagi kita itu asuransi kesehatan itu perlu atau enggak? Itu kembali ke situ. Kalau memang misalkan nih kita sudah di cover di kantor, kembali lagi suaminya mama di sini tuh kerja di mana? Asuransi kantor cukup nggak? Selama asuransi cover kantor cukup, kalau menurut saya tidak usah ambil. Tapi kembali lagi itu pilihan ya. Tapi selama asuransi kantor sudah mengcover, karena perhatikan yang namanya kalau di asuransi itu ada namanya biaya insurance atau di premi itu namanya insurance cost. Nah, insurance cost itu sebenarnya orang kan dulu menawarkan ada yang namanya unit link. Nah, unit link itu artinya kita dibilang adalah kita cuma bayar 500.000 atau 1 juta, nanti cuma bayar 10 tahun kok, habis itu nggak usah bayar lagi di cover sampai 90 tahun atau 60 tahun, ya kan ada yang bilang gitu kan. Nah, sebenarnya mereka memotong insurance cost dari nilai investasi. Jadi jangan tertipu omongan gitu ya atau bujuk rayu dari perlu ditanyakan lebih lanjut, lebih detail ke marketing insurance-nya. Insurance cost saya berapa? Insurance cost itu tiap tahun naik loh, gitu. Jadi artinya kita ikut kapanpun sebenarnya sama aja. Yang penting asal kita perhatikan masa tunggunya. Contoh nih, suami dari mama-mama di sini mereka mau mengundurkan diri atau rencana mau buka usaha gitu ya, bulan depan atau 6 bulan lagi, ya ikutlah insurance, gak apa-apa. Supaya masa tunggu ini tercover dengan insurance kantor. Atau misalkan sudah punya BPJS Kesehatan, ya nggak apa-apa, punya BPJS Kesehatan dan nggak, misalkan pengusaha, entrepreneur, buka toko, atau punya jualan online gitu ya, ya nggak apa-apa sih, itu ambil insurance untuk mengcover kesehatan juga, itu sesuatu yang positif. Tapi selama kembali lagi di cover dari kantor ya untuk apa gitu kan? Lebih baik dananya digunakan untuk investasi gitu. Ya, setuju Pak. Jadi tadi kalau masih tercover oleh kantor, bisa pakai itu ditambah dengan tadi dana pribadi untuk investasinya saja ya Pak Baskoro ya? Ya, Oke. betul. Oke, baik. Karena tidak ada biaya yang dikeluarkan lagi nih, jadinya para mama semua. Ya. Jadi kan porsinya Ada 50% ya. Jadi porsi 50% untuk budget tadi kan benar-benar untuk 50% kan untuk hidup, 30% itu benar-benar bisa untuk investasi. Yang kembali lagi investasi butuh waktu. Compounding interest itu manfaatnya itu besar sekali gitu. Baik Pak Baskoro. Wah, itu tadi ya Maya. Jadi bisa dengan tadi siswa untuk investasi. Tadi dibilang juga ya Pak, sebenarnya dari budget kita tuh harusnya 10%, ditambah tadi 30%-nya bisa buat dana darurat tadi ya Pak Baskoro. Betul, ya. Supaya lebih aman lagi. Oke, terima kasih jawabannya Pak Baskoro. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Mama Dianita Sari. Pak, kalau perencanaan promil, nah ini baru perencanaan promil ya, program hamil, pakai dana investasi, apakah harus digunakan semua atau hanya sebagian dulu nih Pak, sisanya untuk masa hamil nanti sampai persalinan. Nah, ini kan mungkin ada beberapa mama nih Pak yang mungkin harus melalui proses promil terlebih dahulu yang pasti biayanya tidak sedikit. Betul, Pak Baskoro. Nah, itu kalau pakai dana investasi kira-kira pembagiannya sampai nanti persalinan bagaimana Pak? Kalau menurut saya, porsi kan tadi kembali ke 50, 30, 20 ya, kita kembali ke aturan dasar. Nah, mungkin dari 30% yang tadinya dipakai untuk biaya untuk investasi, bisa dialihkan separuhnya atau 10%-nya untuk promil itu. Atau karena namanya promil kan harusnya itu adalah sesuatu yang bulan ini atau bulan depan gitu ya. Jadi itu memang kita anggap sebagai expense yang harusnya itu mengurangi biaya mengambil porsi dari 50% tersebut. Tapi kalau mama-mama di sini sudah punya investasi, nggak ada salahnya kok diambil, dimanfaatkan gitu loh. Karena kembali lagi kan, karena tujuannya kan kita juga pengen hidup bahagia kan, kembali ke situ. Kalau memang porsi dari gitu memiliki menggendong bayi, punya dede bayi adalah kebahagiaan yang dicari ya, kenapa enggak gitu loh. Atau porsi 20% yang tadi untuk hura-hura, kurangin deh gitu.
jadi tinggal 10%, investasi dari 30% diturunin jadi 20%, sehingga porsi untuk porsi untuk promil itu juga bisa dialokasikan lebih besar gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Itu tadi ya, menjawab sekali Pak, betul-betul. Jadi mungkin promil karena semuanya dari awal, jadi mungkin bisa tadi 50% dipakai dulu ya Pak ya, dari investasi. Nanti sisanya kan masih bisa lanjut ya Pak ya, investasi tabung-tabung lagi, buat tadi persiapan sampai dengan persalinan. Karena tadi saya baca berapa sih Pak, ada mama yang lagi promil juga, biayanya luar biasa, mungkin lebih besar daripada persalinannya. Jadi bisa mulai dari tadi ya. Oke, baik. Wah, Pak Baskoro ini menarik sekali. Tadi kita banyak sekali dapat tips mulai dari bijak tadi untuk mempersiapkan dana persalinan. Termasuk tadi kita tahu kalau tiba-tiba ada dana darurat itu apa yang mesti persiapkan. Dan tadi banyak sekali langsung tipsnya seperti BPJS Kesehatan dipersiapkan dan juga melakukan investasi. Tadi kita dapat ada baru nih produk mulai soal emas digital juga ya, lebih mudah juga kita untuk menabungnya. Terus kemudian dicairkannya juga. Dan bisa dari dikit-dikit loh, tadi Rp5.000 Pak ya, udah bisa mulai nabung ya. Investasi emas ya. Wah, luar biasa. Bisa langsung di treasury ya. Supaya nanti bisa langsung merasakan dan mendapatkan untuk mempersiapkan dana persalinannya. Baik, Mama semuanya, Pak Baskoro ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi sayang sekali ini terkait dengan waktu juga. Para Mama, mohon maaf untuk pertanyaannya tadi yang belum sempat dibacakan ya. Jadi tadi kita sudah membahas soal bagaimana persiapan dana kelahiran dan juga persalinan. Dan tadi Pak Baskoro sempat menyebutkan soal treasury ya Pak ya. Ini adalah memang Instagram live dari Halo Bumil bersama dengan treasury. Tadi mungkin sudah disebut tuh investasi emas digital. Ini mungkin Vega mau bantu untuk menjelaskan dulu lebih lanjut ya Pak Baskoro ya mengenai treasury ini. Jadi treasury ini adalah aplikasi emas digital yang menyediakan berbagai macam fitur nih untuk kebutuhan investasi dari sobat treasury semuanya. Karena treasury percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah ya Pak Baskoro ya. Betul. Dengan berinvestasi emas digital melalui ekosistem teknologi treasury yang mudah, nyaman, dan aman untuk digunakan. Nah, keunggulannya apa aja nih? Tadi disebutkan sebelumnya oleh Pak Baskoro. Jadi, treasury ini adalah yang pertama mendapatkan izin dari BPPI. Tadi nomornya berapa, Pak? 001. Ya, Pak? Betul. 001 nih. Jadi betul-betul terbukti. Yang pertama, sebagai pedagang emas digital, ya, yang pertama ya, Pak ya. Jadi udah pasti terpercaya, aman, dan nyaman untuk digunakan, Mama semuanya. Dan juga bisa panen emas nih, Pak. Jadi bisa menumbuhkan emas dengan bunga sampai dengan 9% Wah, ada lagi nih. Iya, betul. Emas. Jadi, saya mau tambahin dikit. Jadi, boleh, Pak, jadi kalau panen emas itu konsepnya seperti deposito. Kalau kita biasa deposito kan kita taruh uang, dapat uang kan ya. Kalau kita emas, kita taruh di SDB, kita taruh bawah bantal, kita taruh di lemari, diselipin di baju-baju. Itu kan nggak beranak ya gitu kan. Nah, kalau di panen emas, kita dari emas 1 gram atau mulai dari 1 gram atau mulai dari pecahan berapapun, nanti bunganya itu juga emas itu bisa beranak emas lagi. Gitu. Itu fitur yang menurut saya paling menarik di treasury. Gitu. Iya Pak. Makanya tadi saya tuh sempat baca panen emas, tapi berbunga gitu kan Pak. Itu ya bisa langsung dapat tadi dalam bentuk emas kembali ya Pak ya. Oke. Terus Pak Baskoro nih ada yang namanya koin Nusantara nih. Kalau ini keunggulan dari treasury ini produk apa sih Pak? Koin Nusantara ini atau konus? Ya, koin Nusantara itu merupakan koin yang kita ciptakan gitu ya, kita create untuk lebih ke membawa budaya dari Indonesia. Jadi itu sebagai barang koleksi juga, itu untuk gifting juga bisa gitu. Misalkan teman-teman Bumil ada yang temannya siapanya melahirkan gitu kan, bisa memberikan gifting menggunakan koin Nusantara gitu. Oke. Wah, ini juga menarik. Saya juga mau sih Pak ya dihadiahin koin Nusantara itu ya. Iya. Oke. Baik Pak Baskoro, terima kasih banyak. Itu tadi ya Mama semuanya, kita sudah membahas nih lengkap sekali seputar tips persiapan dana persalinan bersama dengan Pak Baskoro langsung dari treasury-nya. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin Pak Baskoro ada yang mau disampaikan terlebih dahulu terkait dengan persiapan dana lahiran kepada para mama semuanya? Silakan Pak. Oke. Penutup kembali lagi buat mama-mama semuanya,
sebaiknya siapin dana namanya dana darurat, karena kita kembali lagi kita nggak akan pernah tahu gitu ya, kita nggak akan pernah tahu. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Buat yang belum punya, misalkan ada insurance nggak di cover dari orang, dari siapa, dari kantor, suaminya nggak di cover, ya nggak ada salahnya punya BPJS Kesehatan. Terus kalau buat investasi, saya kembali menyarankan untuk investasi emas di Treasury. Jangan lupa untuk download dan juga daftar, kemudian kita dicoba dulu untuk aplikasi panen emas. Karena investasi di emas digital, aplikasi Treasury itu kita sudah percaya bahwa kita udah terdaftar di Bapepti. Sekali lagi kita sudah terdaftar di Bapepti, aman, dan emasnya itu fisiknya kita benar-benar dimonitor, dan gitu di beberapa kali diaudit. Bahkan Bapepti datang mengaudit itu nggak pamit dulu gitu. Mana emasnya? Kamu saldonya bilang ada berapa puluh kilo, mana emasnya fisiknya? Itu kayak gitu tuh. Ya karena ya jadi satu sisi makanya kita bilang bahwa kita aman, dan kita juga bukan seperti kalau memang di berita dulu sempat ada kan investasi bodong lah, apalah, nggak ada, karena kembali lagi itu karena legalitasnya belum terpenuhi gitu. Jadi buat mama nih gak usah khawatir. Oke, terima kasih Pak Baskoro. Tadi dengan Instagram Live ini kita jadi tercerahkan nih, udah dapat tips-tipsnya, termasuk langsung dapat solusi langsungnya ya. Kalau tadi Mama khawatir dengan soal persiapan dana lahiran yang ternyata membengkak, bahkan sampai dengan nanti kita bukan cuma persiapan sudah melahirkannya nih, Mak. Kita tanggung jawabnya nih nanti sebagai orang tua kan harus membesarkan sampai anak nanti mandiri. Nah, itu juga kita bisa mempersiapkan dananya melalui tadi investasi emas melalui treasury ya Pak Baskoro ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Baskoro sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih. Semoga membantu. Nanti kita sharing lagi ya Pak. Boleh. Yang pastinya bermanfaat sekali nih informasinya pada sore hari ini. Oke, Pak Baskoro, sampai ketemu lagi. Sekarang saya akan membacakan ya Pak ya, 5 penanya beruntung yang mendapatkan tadi voucher emas treasury masing-masing 400.000. Yeay. Selamat. Asik, kalau itu langsung dapat yang bisa beranak nanti. Panen emas langsung di treasury ya, semuanya ya. Oke, selamat kepada yang pertama Mama Fauzia Trimedina. Yeay. Yang kedua, selamat kepada Nurul Lizni. Lalu selamat kepada Mama Sheila Ayustari. Selamat. Lagi nih. Yang keempat, selamat untuk Mama Winda _K_U. Dan yang terakhir yang mendapatkan voucher treasury senilai Rp400.000. Selamat kepada Puante. Yeay. Selamat. Sudah disebutkan tadi 5 menangnya. Jadi nanti akan langsung dihubungi ya melalui DM oleh Treasury langsung. Nanti silakan kirimkan data-datanya untuk langsung mendapatkan dan mengklaim tadi vouchernya ya para mama. Terima kasih loh Pak Baskoro, nih senang sekali para mama nih semuanya ya. Oke, jadi mama semuanya sudah selesai Instagram live kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan insight yang maksimal, dan tadi banyak sekali mama yang sudah mendekati HPL-nya. Semoga diberikan kelancaran baik nanti prosesnya dan juga persiapan dalam dana persalinannya. Ya. Jadi untuk para mama semuanya dan juga untuk sobat treasury, saya Vega dan juga Pak Baskoro pamit undur diri dulu. Jangan lupa loh untuk download ya Halo Bumil sebagai teman setia menjaga kesehatan mama dan si kecil. Ini lengkap sekali informasinya ya. Mulai dari tadi persiapan kehamilan, promil, melahirkan, bahkan nanti persiapan ketika si kecil sudah lahir, lengkap sekali. Jadi jangan lupa ya download dan juga follow Instagramnya Halo Bumil. Dan jangan lupa untuk follow juga We Are Treasury ya Pak Baskoro ya. Betul ya. Okay. Jangan lupa follow Instagram kita. Yes, harus, karena banyak informasi seputar investasi yang menarik juga ya Pak ya. Baik, kalau begitu sekali lagi saya Vega Karina dan juga Pak Baskoro pamit undur diri. Sampai ketemu di Instagram live berikutnya. Sehat selalu Ma. Bye. Bye.